yang beliau ini adalah juga Dewan Guru Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pusat. Kepada Al-Habib Ahmad Al-Mustaba bin Syahab alaihi falyatafaddal mashkur wa majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi daimil ifdal, azimul nawal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidi ahli al-kamal al-badri al-mutalal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa ali. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, nikmat hidayah dan nikmat taufik dan nikmat kita bersama duduk dalam jamuan Allah di rumahnya Allah bersama mereka para guru-guru kita pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh nikmat sekali kita duduk di sini. Tak terasa sudah berapa jam. Dan seakan-akan saya bukan lagi di Hong Kong, kayaknya lagi di Indonesia. Masya Allah, kekeluargaan yang luar biasa ya. Kami sebagai tamu disambut dengan hangat dan diperlakukan lebih dari sekedar tamu, bahkan seperti keluarga. Luar biasa. Jazakumullah khair. Semoga Allah Ta'ala membalas antum semua. Semoga Allah Ta'ala sebagaimana mempertemukan kita di sini. Saling kita bertatap muka walaupun mungkin tak kenal nama. Mari kita bersama mengambil perjanjian yang murni, yang suci. Perjanjian apa itu? Bahwasanya bila mana ada seorang dari yang hadir di sini masuk surga duluan, maka janganlah rela dia masuk surga melainkan dengan menggandeng tangan semua yang ada di sini, insyaallah. Kalau kami masuk surga duluan, kami berjanji tak akan kami masuk surga kecuali menggandeng semua. Dan kami minta kalian juga untuk berjanji jangan masuk surga sendirian, gandenglah tangan kami semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan, itulah salah satu daripada yang namanya rahmat. Yang tadi pagi tadi Nabi menjelaskan perihal rahmah atau kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat ini sifat yang pertama Allah sebutkan di Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Luar biasa ikhwan. Kalau kita melihat rahmatnya Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya yang luar biasa. Bahkan dikatakan kalau seandainya sang hamba itu mengetahui hikmat di balik takdir Allah, maka sungguh dia akan malu menangis. Kenapa dia berusaha kepada Allah? Padahal Allah itu mau memberikannya yang terbaik, tapi dia menyangka tidak baik. Allah sayang kepada hambanya. Buktinya, kalau seandainya ada orang tua nih, ada si bapak, dia punya anak, dia sayang sama anaknya. Anaknya sakit, mati-matian tuh bapak, kerja banting tulang, pokoknya anaknya sembuh, dimasukin ke rumah sakit yang paling bawah, yang paling mahal, yang penting sembuh anaknya. Anak yang mau sekolah, dicariin sekolah yang paling mahal, yang paling bagus pendidikannya, biar sukses. Itu bukti apa? Bukti si bapak sayang sama anak. Ketahuilah ikhwan, dan nabi-nabi itu banyak, dari zaman Nabi Adam, Idris, Nuh sampai Nabi Muhammad SAW. Siapa nabi yang paling mulia? Nabi Muhammad SAW. Siapa nabi yang dikasihi Allah? Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala pilihkan untukmu, Allah pilihkan untukku nabi yang paling mulia. Bukti bahwasanya Allah Ta'ala cinta kepadamu. Allah bisa saja menciptakanmu, dimasukkan umat Nabi Musa, dimasukkan umat Nabi Isa, tapi ada Allah Ta'ala pilihkan kelahiranmu di tahun tertentu
agar engkau menjadi umat Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Itulah kasih sayang Allah di antaranya. Mari kita menghayal di sini suatu kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW. Mari bayangkan ibu. Jadi pernah dalam suatu peperangan, Rasulullah SAW menang dalam peperangan itu, dan sahabatnya berjaya menang. Ini hadis dalam Bukhari dan Muslim. Kalau menang, biasanya ntar ada tawanan perang. Kebetulan di tawanan perang pada saat itu ada seorang wanita, ibu-ibu. Dia panik, muter-muter dia. Kenapa? Kehilangan anaknya. Tahu-tahu dia dan anaknya ditawan oleh kaum muslimin, dan dia terpisah dengan anaknya. Si ibu nangis muter-muter. Dan tahu-tahu juga si anaknya itu yang masih balita nangis juga nyari ibunya. Tahu apa yang terjadi? Mari kita bayangkan. Rasulullah SAW lagi duduk bersama sahabat-sahabatnya. Subhanallah, kejadian itu terjadi di hadapan Nabi Muhammad SAW. Si ibu yang panik, yang nangis-nangis nyari anaknya, dan si anak yang nangis-nangis nyari ibunya. Mereka ketemu setelah sekian lama mencari. Ketika bertemu itu, sang ibu lari melihat anaknya dari jauh, dan si anak lari menuju ke arah ibu. Lari mereka, dan mereka berpelukan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu apa yang terjadi, ikhwan? Ketika si ibu melihat anaknya, dipeluknya anak itu sambil menangis si ibu ini. Si anak juga menangis terharu. Luar biasa, ikhwan. Kalau kita bisa menghayalkan itu luar biasa kejadian itu, ikhwan. Si ibunya nangis, anaknya nangis. Langsung si ibunya memberikan susu untuk si anak. Kelihatan anaknya lapar. Itu karena itu, ikhwan, Nabi sendiri nangis gara-gara itu. Ketika melihat pandangan itu, ikhwan, bukan cuma Nabi saja, sahabat yang melihat semua nangis. Gak rela melihat si ibu yang terpisah dengan anaknya itu, ikhwan. Lalu apa yang terjadi? Maka baginda berkata kepada sahabat-sahabatnya, coba kalian lihat bagaimana kasih sayang si ibu ini kepada anaknya. Terutama di sini banyak mungkin ibu-ibu yang sudah lama nggak ketemu anaknya. Kangen. Luar biasa kan? Berkorban hebat. Luar biasa pengorbanan kalian. Dalam cerita yang tadi, baginda bersabda, kalian lihat bagaimana kasih sayang si ibu kepada anaknya. Dia ya Rasulullah, luar biasa sekali. Apakah mungkin si ibu itu rela dan tega untuk membakar anaknya? Gak mungkin ya Rasulullah. Gak mungkin. Ibu yang luar biasa kasih sayangnya seperti ini untuk membakar anaknya atau melempar anaknya ke api, gak mungkin. Ketahuilah, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Ketahuilah, sesungguhnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya melebihi daripada kasih sayang si ibu ini kepada anaknya. Kalau ibu itu tak rela untuk melempar anaknya ke api, sebenarnya juga Allah tidak rela untuk melempar hamba-hambanya ke neraka. Tidak, ikhwan. Allah Ta'ala sayang sama kita. Allah Ta'ala cinta sama kita. Sifat ini Allah Ta'ala berikan ke Nabi Muhammad SAW. Kita mendengar bil mu'minina ra'ufur rahim, kasih sayang sama umatnya. Nabi Muhammad itu pas mau berpulang ke rahmatullah, yang baginda wasiatkan apa? Ummati, umatku, umatku. Terutama Allah fil nisa, terutama kaum wanita, wasiatnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW punya kasih sayang yang luar biasa, ikhwan. Ada dalam cerita As-Shalih menceritakan dalam Subul Dawar Rasyad, cerita yang ajib. Kasih sayang Rasulullah bukan cuma sama umat yang manusia, umatnya yang jin, bahkan yang hewan pun dapat rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Suatu cerita waktu Nabi SAW mau ke Mekah, mengambil alih kota Mekah, namanya Fathu Makkah. Peperangan yang bersejarah itu, menang kaum muslimin, berhasil mengambil alih kekuasaan Mekah. Itu peristiwa
peristiwa yang merubah alur sejarah. Nah, datanglah Nabi Muhammad SAW dengan berapa? 120.000 sahabatnya datang dari Madinah. Ini luar biasa nih. Jadi sudah diperhitungkan jalur tentara ini mau lewat mana. Jangan sampai orang-orang Mekah tahu kita mau menyerbu orang Mekah, mereka belum siap. Diperhitungkan taktik perang itu luar biasa. Lewat sini, lewat sini, lewat sini. Tapi apa yang terjadi? Pas mau hampir sampai Mekah, Nabi SAW yang memimpin tentara, memimpin pasukan itu, sahabat-sahabatnya melihat ada seekor hewan yang mungkin di mazhab Syafi'i itu najis, hewan anjing. Ada seekor anjing betina yang berbaring di tepi jalan. Lagi ngapain? Lagi nyusuin anak-anaknya. Ini anjing betina berbaring di tepi jalan lagi nyusuin anaknya. Dan ketika si anjing betina itu melihat pasukan manusia yang banyak, dia panik kelihatan. Maka Rasulullah SAW turun dan berkata kepada sahabat, berhenti semua, stop. Kenapa ya Rasulullah? Ada apaan? Nabi panggil seorang sahabat yang bernama Ju'ail bin Suraqah. Ju'ail, sini kau. Ada apa baginda? Kau berhenti depan situ. Ditunjuk, kau berhenti depan situ. Kau alihkan arah pasukan kita ke kanan dan ke kiri. Kau jaga anjing betina itu. Agar apa ya Rasulullah? Jangan sampai dia merasa tidak nyaman karena kita lewat di hadapannya. Dirubah taktik perang demi, bukan demi nyawa, bukan demi nyawanya hewan, bukan, demi kenyamanan seekor hewan. Soal Nabi Muhammad. Akhirnya bertelah Ju'ail bin Suraqah mengalihkan pasukan sahabat ke kanan ke kiri sampai si anjing yang betina itu nyaman nyusuin anak-anaknya. Inilah rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sunan Abi Dawud ada cerita lain. Waktu Rasulullah pulang dari perang, mau pulang ke Madinah, hampir sampai ke Madinah. Tahu-tahu apa yang terjadi? Ada seekor burung yang hinggap di pundak Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah itu bisa ngomong sama hewan ya, bukan cuma Nabi Sulaiman alaihissalam yang bisa berbicara sama hewan. Rasulullah pun bisa. Bukan cuma sama hewan, sama benda mati pun bisa ngomong Nabi SAW. Pas mau balik nyampe ke Madinah, ada seekor burung, humrah namanya, model burungnya. Dia diam di atas pundak Nabi SAW. Seakan-akan si burung itu bisik-bisik ke Rasulullah. Langsung apa yang terjadi sama Rasulullah? Semua pasukan stop. Dan baginda bertanya, man fajja'a hadhihi biwaladiha? Siapa tadi? Ayo sahabat. Siapa tadi yang barusan menteror si induk ini karena ngambil anaknya? Tahu-tahunya burung itu adalah induk, burung betina. Dia mengeluh ke Rasulullah, dia punya telur ngilang. Ini gimana ceritanya? Dan bilang sama sahabat, ayo siapa ngaku. Siapa dari kalian yang ngambil telur si burung ini? Apa yang terjadi? Ada sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud yang terkenal beliau itu. Beliau ngaku, aku ya Rasulullah. Apa yang kau buat Abdullah? Iya ya Rasulullah, tadi waktu kita lewat, udah jauh padahal nih, udah jauh. Aku lihat ada pohon di atasnya ada sarang burung. Kali aja ada rezeki, ada telur. Bener tahu-tahu ada telur. Aku ambil 3 telur di situ. Aku kantongin. Akhirnya apa? Si induknya pas pulang ke sangkarnya kehilangan anak. Ngadunya ke Nabi Muhammad SAW. Ini begitu ya soal. Hewan pun paham. Kalau ada problem, mereka jadikan Rasulullah sebagai wasilahnya. Luh bin Nabi fi kulli naibatin fa'adduha bi Rasulillahi mahlul. Inilah kita duduk di sini bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Akhirnya apa? Nabi bilang ke Abdullah bin Mas'ud, Abdullah, kau balik ke sana. Sudah jauh ya Rasulullah. Walaupun sudah jauh, kau balik ke sana. Kau balikkan lagi telur-telur si burung ini. Jangan kau sakiti dia. Dia kehilangan anaknya. Soal Nabi Muhammad. Ini namanya rahmat. Rahmat yang seperti ini diwarisi sama tabi'in, sama tabi'in, sama ulama kita.
mereka adalah rahmat. Ada seorang ulama yang bernama Sidi Ahmad Ar-Rifai, yang kenal namanya itu. Sidi Ahmad Ar-Rifai pernah, beliau lagi di rumah mau keluar ke masjid. Nah, kebetulan baju jubahnya itu ditaruh di bawah. Apa yang terjadi? Tahu-tahu ada seekor kucing yang tiduran di bagian tangan baju jubah itu, lagi tidur kucing itu. Akhirnya dia bilang ke istrinya, "Bu, sini bu." "Kenapa? Wahai Imam Sidi Ahmad Rifai, ambil gunting bu." "Kenapa?" "Saya mau pakai jubah, mau sholat di luar jamaah, tapi kesian kucingnya lagi tidur." "Gampang, tinggal bangunin." Jangan, biarin dia tidur." "Mau diapain tuh baju?" "Saya gunting lengannya." Dia ambil tuh, beneran istrinya kasih gunting, digunting oleh beliau lengan baju jubah itu. Akhirnya beliau keluar dengan baju jubah tanpa lengan. Bingung nih, selesai sholat di jamaah, selesai beliau balik ke rumah, tahu-tahu si kucing sudah bangun. Sudah bangun. Apa yang terjadi? Oleh beliau bilang sama istrinya, "Bu, sini ambil apa namanya itu, jarum dan benang." "Buat apa?" "Saya mau jahit." Dibilang gini sama istrinya, "Wahai Imam, apa susahnya sih ngebangunin kucing?" Beliau jawab, "Enggak bu, bukan gitu, kebalik. Apa susahnya jahit baju?" Soal Nabi Muhammad daripada bangunin kucing, mendingan jahit baju. Ini namanya rahmat. Hal yang seperti ini, ikhwan, ini juga diwarisi oleh ulama-ulama kita sampailah ke guru-guru kita. Di antaranya Sayyidil Habib Munzir bin Fuad al-Musawwar. Rahmat yang luar biasa. Dicaci maki enggak ngebales. Diomongin, justru yang ngomonginnya disamperin sama beliau, minta maaf dan cium tangan. Luar biasa akhlaknya. Yang mungkin pernah melihat sosok beliau, sosok yang luar biasa ya Pak. Terlihat wajah yang memancarkan rahmat yang azim luar biasa. Surah Nabi Muhammad. Mari ya, kita ambil dari majelis ini sifat kasih sayang itu. Pertama, kasih sayang kepada dirimu dulu. Jangan kau sakiti dirimu. Jangan engkau hinakan dirimu dengan maksiat. Jangan kau sakiti dia di akhirat nanti. Kasihani dirimu dulu, nomor satu. Kemudian rahmat kepada teman, kepada keluarga dan yang lainnya, ikhwan, sampai semua umat. Dan ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala itu sayang kepadamu, cinta kepadamu. Kalaupun seandainya ada takdir harus sabar, iya betul kita sabar. Tapi kalau seandainya kita tahu apa yang Allah taala mau dari kita, di balik tabir takdir itu ada apa? Ada jutaan karunia. Setiap satu cobaan membawa minimal 2 karunia di baliknya. Tinggal menunggu masa. Semua cobaan akan lewat dan gak ada namanya cobaan selamanya. Begitu ya kawan. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, ajib ini, luar biasa Sayyidina Umar. Dia bilang kayak gini, ini kalau saya kena musibah kata Sayyidina Umar, saya itu bersyukur. Kok bersyukur? Alhamdulillah. Musibah, iya musibah. Kenapa? Karena minimal di tiap-tiap musibah itu ada 4 nikmat yang wajib saya syukuri. Jadi 4 nikmat di tiap-tiap musibah, bukan nikmat ya, musibah, cobaan. Entah keluarganya wafat, entah hartanya hilang. Dalam cobaan seperti itu ada 4 nikmat minimal. Kata Sayyidina Umar, nomor satu. Untung musibah ini, untungnya ini musibah dunia, bukan musibah agama. Untung Allah Ta'ala ambil hartamu, untung Allah Ta'ala ambil sebagian keluargamu. Coba kalau Allah Ta'ala ambil imanmu, Allah Ta'ala ambil Islammu, bisa gak kayak gitu ya Pak? Bisa, tapi enggak. Yang Allah Ta'ala ambil bukannya akhirat kita ya. Akhiratnya masih ada, alhamdulillah kata Ali Ahmad tadi. Tiket masih ada, tinggal dijaga tiketnya. Yang Allah ambil perihal dunia. Untung bukan akhirat, jadi alhamdulillah. Satu. Yang kedua, dunia itu yang diambil untungnya cuma sebagian dikit
diambil. Yang Allah sisahkan masih banyak. Diambil sebagian keluarga, yang lainnya masih ada, alhamdulillah. Diambil sebagian harta, yang lain masih ada. Sebagian kesehatan, yang lain juga masih ada. Tapi kadang-kadang nih, sedikit yang diambil itu membuat kita buta, nggak bisa melihat yang lain. Ada cerita yang unik ini dibilang. Dulu ada raja. Si raja ini sering stres, mikirin rakyatnya, mikirin ekonomi, stres raja itu. Dia punya asisten, itu orangnya happy, tukang sapunya lah kalau bahasa kita. Happy orangnya, senyum terus tiap hari. Sampai si raja ini ngiri sama asistennya. Kayak kau gak punya beban sama sekali. Setiap hari kau datang ke kerajaan dalam keadaan senyum, girang. Dia bilang, iya raja, saya alhamdulillah oke aja semuanya. Oh nikmat banyak, saya nikmati, saya pengen dong. Pengen girang kayak gitu tiap hari bisa tidur nyenyak. Gimana caranya? Ya gimana nggak tahu. Saya begini, gak ada beban. Si raja akhirnya ngeluh ke menterinya. Pak Menteri, ini saya pengen loh kayak si Fulan tuh, tukang sapu itu. Dia tuh enak ya tiap hari girang aja. Saya ini tiap hari pusing. Kata Pak Menterinya, begini raja, belum tentu juga dia girang setiap hari. Ayo kita coba dia. Maksudnya gimana? Kita kasih dia cobaan. Namanya cobaan 99. Cobaan apaan? 99. Apa itu cobaan 99? Gini. Jadi pas bapak tukang sapu itu balik ke rumah, ya, di malam hari, sebelum malam hari lah dia balik ke rumah. Pak Menteri ini dia kasih kresek, diam-diam gitu. Nah, ditaruh depan pintu rumahnya bapak tukang sapu itu. Nah, ditulis di situ hadiah untuk Pak Fulan bin Fulan. Ikhlas lillahi ta'ala. Jangan tanya siapa yang ngasih, pokoknya ikhlas ambil. Di sini ada 100 dirham. Ada berapa? 100 dirham. Ditulisnya kayak gitu. Pas bapak tukang sapu pulang, dia lihat ada hadiah depan pintunya. Oh, senang dia. Dia panggil anak-anaknya dalam rumah dia sudah nih. Panggil anak-anaknya, panggil semua istrinya, istrinya, anak-anaknya semua. Apa yang terjadi ya, Bang? Mereka bareng-bareng hitung dirham, kepingan emas yang ada di kantong itu. Kan tertulis berapa? Cepet, 100 ya. Pas dihitungin tahu-tahunya 99. Tapi ini 100 nih katanya. Tapi enggak, ini 99. Pasti ada satu yang hilang. Pasti ada satu yang akhirnya apa? Mereka tuh semalaman bongkar rumah, bongkar tanah demi mencari 1 dirham yang hilang. Besok-besoknya bapak tukang sapu ini pas pas ke kerajaan, keadaannya sumpah. Semalam nggak tidur dia kan, semalam nggak tidur dan sumpah dia. Si raja bilang, nah itu kok tumben nyari, biasanya girang kok nyari sumpah. Bapak ada apa? Enggak nih, saya lagi punya pikiran Pak. Doain, jatuh. Dia doain. Itu ya Pak, bukan cuma sehari, berhari-hari sumpah. Dibilang sama menterinya, jauh raja. Nih, belum tentu dia girang tiap hari. Baru kita kasih ujian 99. Padahal itu memang kepingan emasnya 99. Tapi nih, dengerin nih, dia tidak bisa menikmati 99 dirham dinar keping emas karena dia merasa kehilangan 1 dinar. 1 yang hilang ini membuatnya tidak bisa menikmati 99. Nah, beginilah kata Sayyidina Umar. Kadang-kadang kita dapat musibah kecil. Karena musibah yang kecil itu kita lupa nikmat yang banyak. Yang akhirnya kita nggak bisa nikmati tuh nikmat yang banyak gara-gara 1 yang hilang. Kata Sayyidina Umar, mestinya kita bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah masih ada yang lain. Allah mampu loh mengambil semuanya, tapi kagak. Allah ambil cuma sebagian. Nih 2 nih kata beliau. Yang ketiga, ini penting. Kata Sayyidina Umar, alhamdulillah musibah yang aku derita ini Allah Ta'ala berikan nikmat bersamanya apa? Ketenangan hati. Kesabaran itu nikmat
syukuri. Nah, berapa banyak orang yang Allah Ta'ala kasih ujian cobaan, dia stres, ada yang sampai gila, ada yang sampai mati, kepikiran, kena mental, karena Allah nggak berikan keridhaan ketika Allah kasih ujian itu. Tapi engkau, Allah Ta'ala kasih ujian, Allah sertakan nikmat, ada sifat keridhaan, itu patut disyukuri ikhwan. Dan yang terakhir, wa in azlimtu wa ba'alih, alhamdulillah, dengan musibah ini paling tidak kalau aku bersabar, aku akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beginilah ikhwan, mari kita memandang kehidupan kita dengan pandangan Sayyidina Umar ini. Mari kita lebih menilai nikmat-nikmat, lebih melihat nikmat-nikmat yang ada daripada nikmat-nikmat yang tiada. Mari kita mencari guru-guru, kayak tadi yang bilang tadi Ahmad Ilkaf, tadi sebelumnya juga Kiai Khalil Nafis, sebelumnya Khalil Nabil, semuanya masya Allah berkallah. Mari kita mencari guru-guru yang senantiasa membukakan mata hati kita untuk melihat kekurangan kita agar kita bisa sempurnakan. Dan jangan cari guru yang hanya bisa membukakan mata kepala kita untuk melihat kekurangan orang lain. Ini patokannya nih. Guru yang mana yang benar, guru yang mana yang salah. Itu guru ngajarin apaan? Kalau guru itu ngajarimu, membuka mata hatimu, melihat kekuranganmu, itu benar tuh guru itu. Tapi kalau guru itu atau siapapun mengajarkanmu, membuka mata kepalamu untuk melihat kekurangan orang lain, ini nggak benar ya kawan. Soal dari Muhammad. Semoga Allah Ta'ala jadikan majelis yang mulia. Allah Ta'ala kumpulkan kita di akhirat kelak bersama Sahibul Haul, Hadir Mundir, Mufadah Musyawarah, dan para guru-guru kita semua. Dan dengan Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala mudahkan kita untuk berpindah ke alam yang kedua. Allah Ta'ala jadikan hari yang paling indah bagi kita tatkala malaikat Israel menyebut kita dengan Nabi Muhammad SAW. Allah jadikan barzah kita taman dari taman-taman surga insyaallah. Di padang mahsyar Allah Ta'ala naungi kita di bawah naungan arsy-Nya, amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man yafuqa ahlul khair wa a'anahum alaih wa fiqna Allah min khair wa inna alaih rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.